akan membahas soal tentang larutan. Nah, adapun soalnya berbunyi sebanyak 300 ml CH3COOH 0,1 m direaksikan dengan 200 ml KOH 0,2 m. Berdasarkan reaksinya adalah CH3COOH plus OH- menghasilkan CH3COO- plus H2O. Nah, yang jadi pertanyaan adalah spesi manakah yang merupakan pasangan asam basa konjugasi dari reaksi di atas. Nah, ini sebenarnya sangat mudah sekali. Jadi kita hanya menentukan pasangan dari asam basa konjugasinya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, untuk pasangan asam basa konjugasi ini merupakan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, kamu cukup cari spesi yang mirip. Oke, jadi yang mirip yang mana? Ternyata CH3COOH mirip dengan CH3CO-. Lalu OH- mirip dengan H2O. Sehingga yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah antara CH3COOH dengan CH3CO- atau OH- dan H2O. Dan ternyata yang ada di opsi adalah yang E, yaitu CH3COOH dan CH3CO-. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini menanyakan terkait dengan pengenceran. Adapun bunyi soalnya, jika larutan COCl3 yang digunakan pada reaksi di atas diperoleh dari pengenceran 10 ml larutan COCl3 pekat, maka konsentrasi larutan COCl3 pekat yang digunakan adalah, nah, kita ingat kembali bahwa dalam penentuan salah satu konsentrasi dari hasil pengenceran, kita bisa menentukan rumusan M1V1 sama dengan M2V2. Nah, di mana 1 di sini itu adalah kondisi sebelum pengenceran, 2 di sini kondisi sesudah pengenceran. Nah, kita bisa menuliskan dari data yang ada diketahui di soal. Nah, untuk nilai 10 mili ini merupakan volume pertama. Jadi ini volume 1, lalu kita tentukan yang mana volume kedua dan yang mana konsentrasi kedua. Nah, ternyata di sini kita bisa tentukan ini nilai volume kedua beserta nilai molaritas kedua. Sehingga bisa kita tuliskan, karena yang ditanya yang sebelum, berarti M1 dikali 10 sama dengan M2-nya 0,2 dikali 100. Sehingga M1 diperoleh 20 per 10 sama dengan 2 molar. Sehingga jawabannya yang A, yaitu 2 molar. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 masih tentang larutan. Nah, di soal ini yang dipertanyakan adalah konsentrasi dari NH4+ setelah dititrasi dengan 50 ml larutan HCl. Nah, di sini karena ada reaksi antara NH3 dan HCl, maka kita buat lebih dahulu reaksinya. Jadi kita tuliskan NH3 plus HCl. Nah, ini ternyata menghasilkan NH4+ tambah Cl-. Nah, di sini kita tulis masing-masing dari volume dan molaritas per masing-masing senyawanya. Nah, untuk NH3 sendiri ada molaritasnya 0,2 dari mana? Dari sini. Lalu ada volumenya 75, jadi kali 75 mili. HCl ada 0,2 m dan 50 mili. Jadi ini 0,2 m kali 50. Nah, kalau ada molaritas dan ada volume, itu pasti syarat bisa menentukan mol atau N. Jangan lupa ya. Nah, lalu kita tentukan N-nya. Nih N-nya ternyata ini diperoleh 15 milimol, yang HCl diperoleh 12,5 milimol. Nah, lalu kita buat MRS-nya. Mula-mula reaksi sisanya di sini 15, hasilnya 12,5. Nah, yang habis bereaksi yang mana? Yang ternyata yang habis bereaksi yang 12,5. Jadi ini 12,5. Kita tulis sini 12,5, di kanan 12,5. Jadi keseluruhannya sama, yaitu 12,5. Nah, untuk HCl-nya habis, namun NH3-nya tersisa sejumlah 2,5 milimol. Nah, karena yang dipertanyakan adalah NH4+, nih,
Yang dipertanyakan konsentrasi dari NH4+. Maka cara menentukannya adalah mol dari NH4+-nya dibagi dengan volume total. Maka diperoleh 12,5 dibagi volume totalnya yang mana? 50 ditambah 75. Jadi diperoleh 12,5 per 125, nilainya 0,1 molar. Sehingga jawabannya yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini bunyi soalnya adalah sebanyak 25 ml larutan asam asetat 0,4 molar dititrasi dengan larutan basa kuat NaOH 0,01 molar. Maka pH larutan asam asetat sebelum dititrasi. Jadi, ingat yang dipertanyakan adalah hanya pH-nya asam asetat sebelum dititrasi. Nih, jadi kita hanya fokusnya ke asam asetat aja, tidak usah kita pedulikan si larutan basa kuatnya. Nah, kita ingat asam asetat ini ternyata sifatnya adalah asam lemah. Sehingga kita ingat kembali rumusan untuk penentuan asam lemah adalah H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Lalu kita bisa tuliskan akar dari Ka-nya yang mana? Ka-nya ini 1 kali 10 pangkat min 5. MA-nya yang mana? MA-nya ini 4 kali 10 pangkat min 1, sehingga sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, H+-nya akar dari 4 kali 10 pangkat min 6 adalah 2 kali 10 pangkat min 3, sehingga pH-nya kita ingat bahwa pH itu min log dari H+, sehingga min log dari 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2. Sehingga jawabannya yang C, 3 min log 2. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini berbunyi sebanyak 300 ml CH3COOH 0,1 molar direaksikan dengan 200 ml KOH 0,2 molar. Adapun reaksinya adalah CH3COOH plus OH- menghasilkan CH3COO- plus H2O. Maka pH larutan setelah reaksi adalah, nah di sini karena ada larutan asam dan basa, maka cara pengerjaannya kita buat MRS-nya. Nah, MRS-nya dari CH3COOH plus KOH. Nah, di sini kenapa hanya dituliskan OH-? Karena dia hanya menghitung nilai OH-nya. Di sini karena sifatnya basa kuat, yang ini sifatnya asam lemah. Jadi kalau yang kuat dia hanya menggunakan ion H+ atau ion OH-nya. Nah, menghasilkan CH3COOK plus H2O. Nah, di sini bisa kita tuliskan mol dari masing-masing larutannya. Dari mana? Nih, 300 ml 0,1 molar. Bisa dapetin mol. Jadi bisa kita kali 300 ml kali 0,1 molar. Yang KOH-nya 200 ml 0,2 molar. 200 ml 0,2 molar. Nah, di sini ternyata diperoleh N-nya sejumlah 30 milimol, yang KOH 40 milimol. Nah, lalu kita buat MRS-nya. Nih, di sini bisa kita tulis 30, di sini kita tulis 40. Nah, siapa yang habis bereaksi? Yang habis bereaksi adalah yang 30. Jadi ini 30, 30, 30, 30. Oke, ini sisa 10, di sini habis. Nah, ternyata pada hasil reaksi itu diperoleh sejumlah 10 milimol KOH, di mana KOH sifatnya basa kuat. Jadi ini sisa basa kuat, sehingga bisa kita penentuan pH-nya menggunakan rumusan dari basa kuat, yaitu OH- sama dengan valensi basa dikali mol sisa basa per volume total. Oke, nah ini bisa kita tuliskan valensi basanya 1 kali mol sisanya
10 per volume totalnya 200 tambah 300 yaitu 500. Nah ini sehingga diperoleh 2 kali 10 pangkat min 2. Nah itu adalah OH min yang diperoleh. Lalu kita tentukan POH-nya min log dari OH min sehingga diperoleh 2 min log 2, lalu pH-nya 14 min 2 min log 2 sama dengan 12 plus log 2, sehingga jawabannya yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini masih tentang pH larutan. Nah, yang dipertanyakan adalah pH larutan yang diperoleh dari pencampuran 100 ml HI 0,2 M dan 50 ml NaOH 0,4 M. Nah, di sini kita identifikasi dulu sifat dari larutan masing-masingnya. Nah, ternyata di sini HI bersifat sebagai asam kuat, NaOH bersifat sebagai basa kuat. Berarti ini adalah pencampuran antara asam kuat dan basa kuat. Maka kita bisa menuliskan reaksi MRS-nya HI plus NaOH menghasilkan NaI plus H2O. Nah, kita tuliskan kembali volume dan molaritasnya untuk menentukan mol. Di sini bisa kita tulis sejumlah 100 ml kali 0,2 molar, NaOH-nya sejumlah 50 ml kali 0,4 molar. Nah, ternyata diperoleh N-nya 20 milimol, yang ini juga N-nya 20 milimol. Nah, kita tuliskan reaksi MRS-nya 20, maka yang habis ternyata kedua-duanya habis bereaksi. Sehingga 20 di sini 20 juga, 0 di sini 0. Nah, kita ingat kembali bahwa ketika reaksi antara asam kuat dan basa kuat dan reaktannya habis, ketika di asam kuat tambah basa kuat, maka pH otomatis netral, yaitu pH sama dengan 7. Nah, ketika ada reaksi antara asam kuat tambah basa kuat, yang tersisa asam kuatnya, berarti pH-nya akan menghasilkan kurang dari 7. Kalau ada sisa basa kuatnya, maka pH-nya lebih besar dari 7. Nah, untuk soal yang dipertanyakan ini sudah kelihatan bahwa reaktannya habis bereaksi sehingga pH-nya sama dengan 7 atau sifatnya netral, sehingga jawabannya yang C. Oke.